Aku Ari. Aku Kalandra. Kami selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Kompas Muda lainnya. Dadah! Halo? Halo Rel, Ya, gimana tadi webinar Kompas Mudanya? Seru nggak? seru dong. Seru banget acaranya. Gue jadi tahu gimana caranya ngebentuk personal branding di media sosial. Emang sebenarnya personal branding tuh apa sih? Nah, jadi personal branding tuh Personal branding itu tuh kayak who you are, tapi sisi yang paling bermanfaat sih menurut aku. Menurut aku personal branding itu. Jadi kayak banyak orang tuh nganggap personal branding itu kan sebagai kayak identitas, kayak how people see you. Dan menurut aku it's a lot in your value gitu loh. Kayak aku tuh nasionalistik banget anaknya. Aku cinta banget sama Indonesia. Dan dan I think it shows melalui kayak karya-karya art yang aku buat. Tema-temanya itu semua tentang Indonesia, mengangkat isu-isu kontroversi dan segala topik-topik yang berat mengenai Indonesia, dan itu tuh sesuatu yang menggerakkan aku lah bahasanya. So I think untuk orang-orang yang ingin cari personal branding, coba deh look within you, kayak di dalam diri kamu, apa sih yang menjadi kayak panggilan hidup kamu gitu loh, dan itu usually akan jadi kayak purpose kamu gitu ke depan, dan itu bakal jadi kelihatan melalui segala jenis karya yang kamu bikin gitu. Terus gimana caranya ngebentuk personal branding? jadi caranya ngebentuk personal branding gini nih. Oke. Jadi untuk membangun personal branding itu kita balik lagi ke kata branding ya. Karena aku juga murid desain, aku tuh selalu ditekankan sama guru dosen aku dan semuanya ini, kalau mungkin ada para suhu-suhu graphic designer di sini juga pasti mengerti lah, apalagi banyak lulusan graphic designer di sini, kalau branding itu bukan sesuatu yang hanya terjadi sekali, tapi itu adalah sesuatu yang harus konsisten ditunjukkan. Jadi sampai orang-orang tuh bisa recognize gitu loh, bisa, oh iya ini stylenya begini terus, itu pasti udah miliknya si ini gitu. Jadi a big part of personal branding itu adalah konsistensinya dulu. Jadi sesuatu yang memang kamu tuh jagoin dalam satu hal dan kamu tunjukin itu terus menerus. Dan aku tuh ngelakuin personal branding aku tuh lebih ke art sih mungkin awal-awalnya. Jadi aku mulai bangun pengalaman hidup aku yang seputar art. Aku seperti pas SMA aku sering ikutan tim mural, lalu aku membangun portfolio branding aku juga sebagai graphic designer di Kompas. Betul tuh masih masuk tuh ranahnya. Terus aku juga cari opportunity ikutan workshop ngelukis, ikutan workshop ini itu, aktif dalam organisasi yang ibarat tuh semuanya tuh membentuk image kalau aku dan seni itu tidak terpisahkan. So itu dimulai dari itu dulu, dan especially personal branding itu tuh dicari ketika kamu tuh tahu apa yang kamu suka. Itu penting sekali. Banyak anak muda zaman sekarang, teman-teman aku tuh juga sering nanya aku, gimana sih caranya kamu tuh bisa ketemu sesuatu yang kamu sukain banget dan kamu berasa tekunin. Dan jawabannya sebenarnya simple. Supaya kamu tahu apa yang kamu suka, ya kamu coba semuanya dulu supaya kamu tahu apa yang kamu suka dan apa yang kamu gak suka. Ibarat kalau misalnya kamu nggak tahu kan kamu bisa surfing kalau kamu nggak pernah surfing, betul. Jadi yang aku lakukan adalah pertama-tama aku explore diri dulu. Aku coba banyak banget aktivitas. Dulu di sekolah aku pernah ambil IPA, aku pernah ambil kayak science club, pernah ambil debat, pernah ambil puisi. Banyak banget Pak, banyak banget loh. Aku pernah ambil karate, menjahit, semuanya aku udah pernah cobain. Bahkan aku dulu nunggang kuda juga aku pernah. Dan tidak semuanya aku tekunin, tapi akhirnya aku sadar kekuatan aku di mana, dan oke lah, aku nggak jago di semuanya, tapi aku dapat sesuatu yang penting dari pengalaman-pengalaman itu. Aku belajar apa yang aku nggak suka. Itu penting sekali. Karena ketika kita, kalau kita belajar apa yang kita nggak suka, kita jadi bisa eliminasiin kegiatan-kegiatan yang nggak menjunjung untuk passion kita yang aslinya gitu loh.
Jadi aku sadar ternyata aku tuh ternyata bukan orang yang suka bekerja di belakang kantor gitu loh, kayak bekerja kantoran gitu. Aku pernah coba magang sempat di startup juga gitu. Aku juga pernah coba kayak jadi yang terjun ke lapangan terus gitu. Terus aku ternyata notice aku gak suka yang kantoran, itu terlalu monoton, dan akhirnya aku juga lebih gampang memilih karir seperti pilih entrepreneur, content creator yang jauh lebih fleksibel. Sedangkan kalau misal kamu gak pernah explore diri kamu bisa aja terus wonder what if gitu loh. What if ternyata aku bakal bisa ini? What if kamu bisa itu? So a big part of personal branding itu sebenarnya self discovery. Itu dulu. Oh gitu. Jadi dari apa yang kita posting di medsos itu juga ngebentuk branding kita ya. Tapi Rel, kadang kalau posting di medsos tuh suka bikin insecure tahu. Suka ada komen yang bilang, sombong banget sih, sok banget bikin-bikin konten kayak gitu. Sombong banget sih, sok-sokan bikin konten. Iya, sombong banget sih kamu. Yang kayak gitu dibahas nggak sih di webinar tadi? Nah, masalah itu tadi dibahas juga tuh. Beberapa anak muda juga ngalamin hal yang sama. Tapi lu gak perlu khawatir, karena di zaman sekarang... Jadi biar gak kelihatan menyombongkan. Well, menurut aku sih di era zaman sekarang, kalau kita ingin menunjukkan kelebihan kita, udah gak harusnya sih kita punya mindset bahwa itu adalah sesuatu yang pamer. Karena sosial media kan memang diciptakan untuk kita menunjukkan kelebihan kita, dan yang hopefully bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Jadi teman-teman yang masih ada mindset kayak, aduh takut dibilang pamer, tenang aja teman-teman, itu gunanya sosial media untuk pamer gitu. Jadi it's okay untuk as long as sifatnya positif ya. Aku tidak melihat anything negatif sih dengan menunjukkan kelebihan kita. Dan menurut aku itu justru akan menjadi that's what makes internet useful gitu loh. Kalau tanpa orang-orang yang pamer, gak ada nih orang-orang yang terinspirasi, gak ada yang bisa kenal karya aku juga gitu. So menurut aku content creating, bikin konten menjadi anak muda yang melek sama digital world dan kayak aktif di sosial media, itu adalah aset penting sih untuk kita. Karena maksudnya di dalam dunia kerja, sebelum kita diterima kerja aja pasti orang-orang ingin melihat sosial media profile kita, betul? Kayak pasti udah apa sih pengen stalking dulu gitu ya. Iya betul. Dan kalau kita bisa nunjukin nih kira-kira apa sih yang kita passionate about melalui kayak Instagram page kita atau akun TikTok kita, tentu akan lebih mudah dilirik juga sama seperti kayak employer gitu, atau mungkin kayak kalau mau bekerja di mana pasti kelihatan nih passionnya di mana gitu. Itu akan lebih terarah lah hidupnya gitu. So menurut aku nggak ada sih mindset pamer, harus dibanggakan, justru ada sesuatu yang dipamerin. Oh, boleh dicatat ya sobat muda, harus dibanggakan. Karena ingat, media sosial tuh emang lahannya buat pamer ya Pak. Jadi semangat bikin konten nih gue. Tapi gimana ya caranya gue saingan sama kreator-kreator lain yang udah banyak banget di luaran sana? Itu dibahas nggak gimana caranya supaya bikin konten kita unik, beda dari yang lain? Oh, itu. Begini caranya. Itu sebenarnya balik lagi kalau menurut aku ke mindset. Yang pertama, kita jangan gampang terintimidasi dulu dengan adanya pendatang-pendatang baru ke industri. Karena there is nothing new under the sun. Itu pertama dulu, gak ada hal yang baru di bawah matahari. Pasti semua udah pernah diciptakan, pasti udah ada yang pernah melakukan lebih dari kamu, dan balik lagi di balik langit pasti ada langit lagi. Jadi jangan jadikan orang lain itu patokan kamu untuk berkembang gitu. Jadi kalau untuk aku, poin aku supaya aku bisa tetap berbeda adalah just be authentic, be yourself. Ketika kamu udah mulai copy orang lain, itu justru malah kelihatan gak konsistennya, dan akhirnya branding kamu tuh gak solid ya. Tapi ketika kamu udah menjadi diri kamu sendiri, kamu benar-benar do it at your own pace, kamu konsisten ke depannya gitu. Karena branding kan butuh konsisten ya, gak bisa berubah-ubah terus. Nih, dan branding itu juga dari hal kecil sih menurut aku. Kayak apalagi di dunia konten, di content creating ya, aku bahas ke lebih hal praktikalnya gitu. Contohnya apa? Contohnya nih, kalau misalnya kayak main TikTok, pasti kalian tahu ada satu content creator nih yang suka masak. Oh iya, ada lah ya sosok itu. Ada, pasti ada. Dia suka masak, dan dia tuh kalau bikin voice over, suaranya kayak gini nih. Jadi guys, hari ini pengen masak sapi gitu.
Gak tau lah mau Tapi masuk ya goreng-goreng aja gitu. Ada pasti nih aku lihat ada beberapa yang senyum, pasti tahu nih konten creatornya nih yang ngomongnya males banget gitu. waduh. Nah, iya namanya bukan anak dapur, kami bisa cek, dan dia itu personal brandingnya di situ dari cara dia membawakan konten dia, dan dia konsisten dengan suara itu. Ada juga temen aku yang personal brandingnya itu dia tunjukkan lewat baju dia. Jadi dia personal branding dia ditunjukkan lewat appearance, dia selalu pakai baju warna hitam. Apapun yang terjadi dia pakai hitam. Jadi dia mau pergi ke tengah jalan, dia mau pergi kemana-mana, itu jadi personal branding dia pakai hitam itu si itu. Dan bahkan dia kemarin baru viral lagi gara-gara pakai baju warna pink. Mungkin kan tahu nih siapa nih. Kalau kalian tahu namanya Iben. Jadi dia itu yang Iben, dia itu suka nanya-nanya, dan dia tuh selalu ganti baju. Dia tiba-tiba ganti baju warna pink, semua orang jadi notice. Karena kayak loh, dia bukannya selalu pakai baju warna hitam gitu. Ada juga teman aku yang kayak personal brandingnya lebih ke background lighting gitu, kayak lightingnya selalu warna ungu atau apa, dan itu kan menunjukkan kan kayak how branding in content creating itu tuh dari hal kecil yang mungkin kita nggak anggap gede, tapi karena konsisten dilakukan terus, itu udah menjadi image dia yang selalu nempel. Sama seperti aku selalu create konten yang mengenai Indonesia, lukisan Indonesia. Jadi kalau ada lihat lukisan yang tema-temanya Indonesia, pasti orang-orang nggak akan jauh-jauh pikirnya dari aku gitu. Karena aku udah lakukan itu secara konsisten. Wah, keren banget ya webinarnya. Terus ada tips lain nggak buat yang pengen jadi kreator? Ada dong. Bagaimana sih Kak untuk pede? Nah, itu pertanyaannya tuh baru. Nah, Winci ya, hingga ya. Aku suka nih, ini lebih apa ya, lebih applicable. Nah. Oke. Kalau untuk supaya pede, ini agak keras sih. Aku takut advice-nya agak terlalu keras, tapi aku jamin ini akan membantu kalian. Advice dari aku supaya kalian pede adalah ya sesimpel nobody cares about you. Gak ada yang peduli tentang kamu. Titik. Emang sih kesannya kayak sedih gitu, gak ada yang peduli tentang kamu. Tapi ketika kamu sadar gak ada yang peduli tentang kamu, lebih daripada mereka sendiri, itu adalah kekuatan yang sangat-sangat amat besar. Gini, aku dulu ketika mulai TikTok, itu aku zaman-zamannya masih alay. TikTok disebutnya masih alay. Masih zaman-zaman semua orang. Ya? 2020 iya, gak sih, Pak? Aku inget deh, ada salah satu draft kamu deh. Waktu itu. Iya, aduh parah deh. Tapi dulu masih kayak alay-alayan gitu. Dan baru mulai. Karena juga aku tuh dulu anaknya dengerin orang banget ya, dengerin pendapat orang. Aku dikit-dikit kupingnya tipis. Ada yang bilang, Eva alay gitu. Aku bisa pikirin berhari-hari, terus aku take down. Mau selfie bisa mikir kayak 1000 kali baru mau upload gitu. Dulu kayak gitu. Tapi abis itu ada yang ngomong ke aku, kayak, ya udah sih Pak, mereka pikir kayak gitu berapa lama? Dan aku jadi mikir, iya juga ya. Ketika aku upload sesuatu yang memang positif, mereka bilang mau anggap kayak, ih Eva alay. Gak nyampe 2 detik. Dan aku mau menghabiskan potensi aku cuman mikirin 2 detik yang mereka habiskan dalam hidup mereka untuk berpendapat. Dan sedangkan setelah mereka bilang Eva alay itu, mereka lanjut nyiram tanaman, masak, main basket, aku melupakan itu so, gitu ya. Why care? Iya, mereka akan at the end of the day peduli tentang diri mereka sendiri. And that gives you power untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Karena gini, kalau aku terus dengerin apa yang mereka omongin, kartu alay aku tuh semakin mahal besok. Maksud aku kartu alay itu apa? Gini, hari ini, detik ini, aku paling muda dari 1 detik abis ini. Aku lebih muda sekarang dari 1 detik abis ini. Aku gak bisa menjamin umur 25, umur 28, atau lebih tua lagi, aku akan lebih pede daripada aku sekarang. Ibaratnya, kalau aku mau post selfie 1000 biji hari ini, aku mau upload TikTok joget 1000 video hari ini, masih dimaafkan, masih dimaklumi, karena usia aku muda. Tapi ketika aku udah beranjak lebih tua, pasti tanggungannya lebih berat lagi. Ekspektasi yang ada di aku pasti akan lebih besar lagi, dan aku akan akhirnya menyesal karena aku gak pernah coba. Dan penyesalan itu adalah sakit yang paling sakit, guys. Kalau kalian nanti udah umur 20, aku kemarin udah ngomong sama salah satu mentor bisnis aku. Dia umurnya 28 atau 29 ya. Dan dia tuh baru mulai content creating. Dan dia bilang ke aku kayak gini, Fa, kamu tuh masih beruntung banget.
ibarat kalau kamu gagal tuh masih gak apa-apa, masih ditolerir. Kamu kalau misalnya mau bikin konten TikTok yang bercanda-bercanda, masih gak apa-apa. Di posisi aku sekarang, Pak, aku udah gak bisa terlalu main-main lagi. Gak bisa. Dan itu menjadi kekuatan yang aku pikir setiap hari. Iya ya, nanti kalau aku sampai di titik itu, akankah aku menyesal? Aku gak pernah coba gali potensi jadi content creator dulu. Dan akhirnya itu yang jadi kekuatan aku loh untuk selalu, ya udah pedein aja. Karena at the end of the day, harga gagal kita masih murah. Gimana? Banyak info menarik kan? Iya banget. Duh, nyesel deh tadi nggak ikutan acaranya. Udah, tenang aja. Lu bisa tonton rekamannya di YouTube Kompas Muda. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru. Sama satu lagi, jangan lupa follow akun @kompasmuda di Instagram, Twitter, dan Facebook. Biar nggak ketinggalan acara yang seru. Sip, langsung gue cek deh. Thank you banget ya, Rel. Oke, sama-sama. Oke, mari kita cek.